Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Aljabar Boolean yang beranggotakan 5 orang. Pertama, saya sendiri, Emas Bullah. Saya Azari Fajri. Saya Alfa Belaki dan 2 orang lagi, yaitu Dwi dan juga Al-Gifran. Tujuan dari materi ini mengetahui teori Boolean beserta hukumnya. Dapat menerapkan teori Boolean untuk menyederhanakan persamaan logika. Dapat membuat tabel kebenaran dari suatu persamaan logika. Dapat membuat skema gabungan dari persamaan Boolean. Sejarah aljabar Boolean, matematikan asal Inggris yang pertama kali mendefinisikan istilah aljabar Boolean sebagai bagian dari sistem logika pada pertengahan abad ke-19. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi aljabar Boolean. Yang mana definisi aljabar Boolean ini ada 2. Yang pertama itu ada Gauge Boole, yang mana di sini menemukan hubungan antara sifat-sifat gerbang logika dasar dan suatu persamaan yang sifat-sifat aljabar yang kemudian dikenal dengan aljabar Boolean. Yang kedua itu adalah ada aljabar Boolean, yang mana aljabar Boolean ini adalah suatu sistem aljabar yang hanya memiliki 2 bilangan, yaitu 0 dan 1. Bilangan ini hanya digunakan untuk menggambarkan atau mewakili keadaan suatu terminal. Keadaan ini pada umumnya dianalogikakan dengan level tegangan. Manfaat aljabar Boolean. Dengan aljabar Boolean kita mampu melakukan penyederhanaan persamaan logika. Dengan persamaan logika yang sederhana, berarti kita dapat melakukan implementasi dan realisis rangka logika dengan berbagai keuntungan sebagai berikut. Keuntungan pertama yaitu jumlah komponen yang diperlukan lebih sedikit, biaya yang diperlukan lebih murah, waktu yang diperlukan untuk membuat rangkaian lebih singkat, waktu respon atau tanggapan rangkaian menjadi lebih cepat karena waktu tunda rangkaian berkurang. Selanjutnya, ukuran fisik rangkaian lebih kecil, bobot rangkaian lebih ringan, serta analisa rangkaian lebih mudah. Teorema Boolean. T1 hukum komutatif. A tambah B sama dengan B ditambah A. T2 hukum asosiatif. A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. B, A titik B titik C sama dengan A titik B titik C. T3 hukum distributif. A buka kurung ditambah B ditambah C tutup kurung sama dengan A titik B ditambah C buka kurung tutup kurung. T4 hukum identitas. A ditambah A sama dengan A. A titik A sama dengan A. T5 hukum negasi. A buka kurung A tanda petik tutup kurung sama dengan A tanda petik. A buka kurung tanda petik 2 tutup sama dengan A. T6 absorpsi. A ditambah A titik B sama dengan A. B ditambah A sama dengan A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hukum dasar aljabar Boolean. Aljabar Boolean adalah cabang matematika yang digunakan untuk operasi logika dalam sistem digital. Yang pertama ada hukum identitas. Hukum ini menjelaskan bahwa sebuah variabel tidak berubah ketika ditambahkan dengan 0, lalu dikalikan dengan 1, seperti contoh di bawah ini. Yang kedua, hukum komplement. Hukum ini berkaitan dengan nilai kebalikan suatu variabel. Jika variabel ditambahkan dengan komplementnya, hasilnya tetap 1. Lalu, jika variabel dikalikan dengan komplementnya, hasilnya tetap 0, sebagai contoh di bawah ini. Yang ketiga adalah hukum idempotensi. Hukum ini menyatakan bahwa suatu variabel ditambahkan atau dikalikan dengan dirinya akan tetap sama, seperti A tambah A sama dengan A kali A sama dengan A. Yang keempat, hukum komutatif. Hukum ini menunjukkan bahwa urutan operasi tidak mempengaruhi hasil. Penjumlahan A tambah B sama dengan B tambah A. Perkalian A kali B sama dengan B kali A.
sebagai contoh di bawah ini. Yang kelima, hukum asosiatif. Hukum ini menyatakan bahwa pengelompokan variabel tidak mempengaruhi hasil, di mana penjumlahan buka kurung A tambah B tutup kurung tambah C sama dengan A tambah B tambah C, atau perkalian buka kurung A kali B tutup kurung kali C sama dengan A kali buka kurung B kali C tutup kurung. Sebagai contoh di bawah ini. Yang terakhir, hukum distributif. Hukum ini menunjukkan bahwa suatu variabel dapat didistribusikan ke dalam atau keluar dari kurung. Sebagai contoh, A kali buka kurung B tambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung tambah A kali C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penyederhanaan fungsi logika menggunakan metode KIMAP. KIMAP adalah alat grafis yang digunakan untuk menyederhanakan fungsi logika. KIMAP membantu meminimalkan jumlah variabel dalam operasi logika dalam suatu fungsi logika. Berikut adalah langkah-langkah menggunakan KIMAP adalah sebagai berikut. Yang pertama, menuliskan fungsi logika dalam bentuk tabel kebenaran. Yang kedua, memetakan nilai output fungsi logika ke dalam sel KIMAP. Yang ketiga, mengelompokkan nilai output fungsi nilai 1 dalam blok berukuran 1, 2, 8, dan seterusnya, sesuai aturan. Yang keempat, menentukan ekspresi logika meminimalkan dari kekelompokan-kelompokan tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh aplikasi penyederhanaan dalam rangkaian digital sederhana. Yang pertama, rangkaian konvensional, yaitu penyederhanaan logika untuk rangkaian pengendali lampu dengan saklar. Yang kedua, rangkaian pengendali. Contohnya penyederhanaan logika pada sistem alarm atau kontrol mesin secara otomatis. Dengan menyederhanakan fungsi logika ini, jumlah gerbang logika yang digunakan dalam rangkaian akan lebih sedikit sehingga biaya dan komplikasinya berkurang. Kesimpulan dari aljabar Boolean yaitu cabang matematika yang berfungsi pada operasi logika dan mengolah nilai yang hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu benar atau 1 dan salah atau 0. Aljabar ini digunakan dalam desain rangka digital, sistem komputer, dan logika prosesional. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.